tidak tahu ya. Tapi alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam turunan. Tapi kadang-kadang karena kita turunan suka diambil jaminan ya akan orang tua saya juga udah Islam, ya udah tinggal nerusin aja kadang-kadang ya. Subhanallah, bagi orang-orang yang mendapat Islamnya itu betul-betul karena perjuangan, berbeda dengan orang tuanya, itu luar biasa perjuangannya. Pagi ini seperti biasa Pak Adi akan berbicara lebih lanjut tentang hayatus sahabiyah, kehidupan para sahabat. Sahabat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Dari bahasa Arab, sahabat saya itu bahasa kerennya sohib ya. Bahasa Betawinya mungkin. Insyaallah nanti Pak Adi 1 jam, 2 jam juga boleh Pak Adi. Nanti kalau Pak Adi sudah capek baru nanti saya tambahin gitu ininya. Jadi saya hanya menambahkannya kalau Pak Adi udah capek. Kalau Pak Adi masih belum capek ya terusin aja gitu. Insyaallah, dan mudah-mudahan nanti tadinya Ustadz Yan yang sudah siap mengisi, tapi ternyata beliau ada keperluan di hari Ahad pagi dan ada waktu senggangnya Jumat sore. Jadi kemarin sudah dibajak oleh Pak Bambang. Jadi Jumat sore udah menyampaikan materinya, dia masih besok insyaallah. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Pak Adi untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Adada ma hata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Waradallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati Allah, di hari Ahad pagi ini marilah kita bersama-sama kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga membina kita lagi, memperbaiki diri kita lagi seperti ketika dulu Allah melahirkan, menciptakan kita pertama kali. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi kita pertama kali dalam keadaan fitrah, dan kita ingin supaya ketika kita kembali kepada Allah juga masih dalam keadaan fitrah. Itu yang kita insyaallah lakukan setiap pekan dan dalam berbagai macam kesempatan untuk memperbaiki diri kita kembali sehingga kita tetap dalam keadaan bersih insyaallah. Selamat datang juga ya kembali kepada Pak Ustaz Haji Ikroman dan keluarga. Liburannya lama. Welcome back. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang telah mungkin pernah kita baca, ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah yang sangat terkenal dengan sebutan hadis ini Asroh Mubasyarah gitu ya. Jadi 10 yang diberi berita gembira. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris orang menyebutnya the 10 promised paradise gitu ya. Jadi atau the 10 given glad tidings gitu ya. Jadi 10 orang sahabat yang diberi berita gembira. Ya, bayangkan bagaimana tidak bergembiranya gitu ya ketika masih hidup. Kalau kita sekarang kan kita nggak tahu
kita berusaha terus supaya kita tetap di jalan yang lurus gitu ya, sehingga ketika kita mati nanti kita mati seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya dan masuk surga. Tapi para sahabat ini ketika hidup di dunia sudah dijanjikan untuk masuk surga. Jadi bagaimana tidak bergembiranya mereka dengan berita tersebut. Jadi di hadis itu disebutkan Abu Bakar fil jannah. Jadi Abu Bakar masuk surga nanti. Wa Umar fil jannah. Umar masuk surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman bin Affan itu masuk surga. Wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Terus ada Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah dan Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Jadi ada 10 orang yang Rasulullah beritakan akan masuk surga. Jadi kita tahu bahwa keempat nama pertama adalah nama yang menjadi khalifah setelah Rasulullah, itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Terus dua berikutnya adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, yang sering kali disebut bersamaan gitu ya, karena mereka juga wafat dalam kondisi yang di tempat atau peristiwa yang sama, yaitu di perang Jamal nantinya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib. Lalu ada Ali bin Abi Thalib. Lalu ada Abdurrahman bin Auf, the richest man of gitu ya, the companions. Jadi orang paling kaya di antara para sahabat. Lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus ada Sa'id bin Zaid. Masih ingat siapa Sa'id bin Zaid itu? Sa'id bin Zaid itu adalah suaminya Fatimah bin Khattab. Jadi adik iparnya Umar bin Khattab ya. Bapaknya Sa'id bin Zaid itu sama seperti Warokoh. Jadi dua orang ini, jadi bapaknya Sa'id bin Zaid dan Warokoh itu adalah dua orang yang masih memeluk agama Ibrahim yang masih murni dan tidak menyembah berhala. Nah, jadi mereka tidak ikut-ikutan dengan kafir Quraisy yang lain, musyrikin Quraisy gitu ya, untuk menyembah berhala. Nah, kalau ingat, jadi ketika di Darun Nadwah gitu ya, pertemuannya orang-orang musyrik Quraisy itu, ketika mereka membicarakan Rasulullah pertama kali menyebarkan Islam, mereka bilang, coba kalau Muhammad itu cuman seperti Warokoh dan bapaknya Sa'id bin Zaid itu. Mereka memeluk agama Ibrahim tapi untuk diri mereka sendiri. Nah, kita sih biarin aja kalau kayak gitu. Nah, ini masalahnya Muhammad ini menyebarkan ke orang lain. Itu yang jadi masalah buat kita. Itu yang dibicarain di Darun Nadwah waktu itu ya. Jadi Warokoh dan bapaknya Sa'id bin Zaid itu adalah dua orang yang sampai Warokoh kita tahu terakhir kali dia bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, dan dia yang membenarkan bahwa itu adalah Jibril yang sama yang datang dulu ke Nabi Musa gitu ya. Kalau aku masih hidup, aku akan membela engkau mati-matian gitu ya, karena engkau pasti akan diusir oleh kaummu gitu ya. Itu yang diberitain oleh Warokoh saat itu. Nah, terus yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Nah, diantara seringkali Rasulullah dalam berbagai kesempatan, baik ketika sedang bersama para sahabat dalam majelisnya gitu ya, menyebutkan keutamaan-keutamaan sahabat-sahabatnya. Nah, atau seringkali juga kalau ada orang-orang yang memprotes gitu ya, atau mencela bahkan salah satu sahabatnya,
Rasulullah juga mengambil kesempatan untuk membela para sahabatnya dengan menyebutkan bagaimana utamanya sahabat-sahabatku gitu ya. Nah, jadi kalau dari salah satu riwayat, jadi yang disebut dengan sahabat atau di bahasa Inggrisnya biasanya diterjemahkan companions itu orang-orang yang memeluk Islam, terus hidup bersama Rasulullah dan bertemu ya bersama-sama. Nah, terus dan wafatnya pun sebagai muslim. Itu definisi 3 itu jadi ya. Jadi pertama dia hidupnya pertama dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Terus dia bersama-sama dengan Rasulullah, jadi bertemu dengan Rasulullah, dan terakhir yang ketiga definisinya adalah wafat sebagai muslim juga. Nah, kalau nggak masuk salah satu itu dia tidak disebut sebagai definisi sahabat. Abu Jahal itu hidup bersama Rasulullah, tapi dia tidak beriman dan tidak wafat sebagai muslim gitu ya. Jadi dia bahkan adalah salah satu musuh Rasulullah gitu ya. Seorang yang ketika matinya Rasulullah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya, ketika mendengar Abu Jahal mati, Rasulullah langsung menyebut itu. Jadi bukan, kalau muslim kita nyebutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Abu Jahal disebutnya alhamdulillahirabbil alamin. Dibayangkan gitu ya, bagaimana ada orang yang ketika matinya disyukurin gitu sama Rasulullah. Nah, luar biasa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus ada juga sahabat lain seperti waktu itu Pak Gun-Gun ya menyebutkan adalah Ahnaf itu. Dia beriman atau Uwais Al-Qarni gitu ya. Ada 2 nama itu. Nah, mereka tuh beriman pada Allah dan Rasulnya, wafat sebagai muslim gitu ya. Hidupnya sezaman dengan Rasulullah juga, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, mereka tidak disebut sahabat, didefinisikan sebagai tabi'in. Jadi orang-orang yang hidupnya setelah sahabat atau tidak berinteraksi dengan Rasulullah, walaupun mereka sama-sama beriman. Nah, kalau di salah satu riwayat yang dibilang sahabat itu dihitung ya, laki-laki terus wanita dan anak-anak semuanya ada sekitar 100.000. Nah, itulah mungkin orang-orang yang hadir ketika farewell pilgrimage itu ya. Jadi haji wada itu satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah, haji terakhirnya. Itulah yang hadir ketika Rasulullah berkhutbah gitu ya. Ada sekitar 100.000 sahabat. Jadi dari Rasulullah sendirian, lalu Khadijah, lalu Ali bin Abi Thalib menerima Islam, lalu Zaid bin Harithah, lalu terus semua sahabat akhirnya berjumlah sampai sekitar 100.000 ketika Rasulullah menjelang wafatnya itu ya. Jadi subhanallah ya. Nah, salah satu hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah mengenai sahabatnya, Rasulullah menyebutkan bahwa sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang gitu ya. Jadi my companions are like stars gitu ya. Nah, jika engkau ikuti salah satu dari mereka, kamu akan mendapat petunjuk. Nah, jadi ya makanya Pak Gun-Gun bilang kan, nah itu ajaran yang paling sesat itu adalah ajaran yang mencela atau menghina sahabat gitu ya. Jadi karena Rasulullah itu sangat mengagumi gitu ya, dan memuji para sahabat-sahabatnya gitu ya, orang-orang yang memeluk Islam ketika orang lain kafir dan menentangnya gitu ya, dan orang-orang yang bisa beriman pada Allah dan Rasulnya gitu ya sampai mereka wafat. Nah, terus di kesempatan lain juga Rasulullah bersabda, jangan mencela sahabat-sahabatku. Jika engkau beramal sebanyak emas gitu ya, yang besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi besar apa tuh Pak? Gunung Uhud itu ya kalau kita lihat. Nah, itu ia tidak akan bisa mencapai sebagian kecil aja dari amalan para sahabat. Gitu ya, walaupun kita udah amalnya itu sampai sebesar gunung Uhud,
yang sebesar gitu, itu kalau dibandingin amalnya sahabat itu masih sangat kecil. Bahkan cuman setengah dari yang kecil itu pun itu nggak nyampe. Jadi nggak jangankan mencela gitu ya. Mungkin kita lihat gitu ya. Jadi bagaimana Rasulullah pun memuji gitu ya, dan mengungkapkan generasi yang hidup bersamanya itu adalah generasi orang-orang yang mulia gitu ya, baik dari kaum muhajirin maupun dari Ansor. Nah, salah satu peristiwa yang pernah kita dengar menjelang wafatnya Rasulullah, jadi di tahun sekitar 11 Hijriah itu gitu ya. Nah, Rasulullah mengirim pasukan di bawah Usamah bin Zaid. Panglimanya itu Usamah bin Zaid. Saat itu Usamah bin Zaid umurnya 16 tahun. Jadi bayangkan gitu ya, 16 tahun itu memimpin pasukan Islam untuk gitu ya, bertempur melawan Romawi. Nah, perintahnya adalah, ya Usamah, pergilah ke tempat di mana bapakmu dibunuh gitu ya. Jadi kalau dulu kita pernah ungkapkan, jadi ada salah satu perang yang dipimpin oleh ayahnya Usamah bin Zaid. Ayah Usamah bin Zaid itu adalah Zaid bin Harithah gitu ya. Jadi anak angkatnya Rasulullah itu Zaid bin Harithah. Nah, dia pernah memimpin pasukan ke tempat yang namanya Mu'tah. Jadi ceritanya kan dulu ketika Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah dalam kondisi aman, nggak diserang oleh kafir Quraisy, oleh musyrik Quraisy, Rasulullah mengirim surat ke berbagai belahan dunia, terutama yang besar-besar gitu ya, ke Persia dan Romawi, terus ke Egypt, terus ke Yaman gitu ya, itu yang besar-besarnya. Nah, salah satu yang dikirim itu adalah sahabat yang menuju ke arah Romawi. Itu di tengah jalan itu dibunuh oleh salah satu pemimpin Romawi saat itu ya, yang bertugas saat itu di daerah sekitar Syria. Nah, Rasulullah sangat marah sehingga menyuruh mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harith. Jadi ketika itu Rasulullah mengungkapkan pasukan ini akan dikemandani oleh Zaid bin Harithah. Kalau nanti dia terbunuh, maka pemimpin akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka dia akan diganti lagi oleh Abdullah ibnu Rawahah. Nah, udah kondisinya seperti itu. Rasulullah menyebutkan 3 nama itu gitu ya. Nah, dan sahabat tuh langsung tahu, sebagian sahabat langsung tahu bahwa ketiga-tiganya sahabat itu akan wafat di perang itu gitu ya. Itu ketika Rasulullah mengungkapkan seperti itu. Dan kita tahu di perang itu, bayangkan lawannya itu sampai ratusan ribu ya. Dan pasukan Romawi itu kan bukan tandingannya seperti kalau Khalid bin Walid bilang tuh ahlinya perang orang ini, kita tuh cuman perang suku gitu kalau di Arab, kata Khalid gitu ya. Jangan bandingin sama Romawi sama Persia yang udah ibaratnya Amerikanya gitu ya, kalau sekarang gitu ya. Jadi dibandingin sama sebuah suku kecil gitu ya di Arab. Nah, tapi itulah yang terjadi. Jadi perang pertama kali melawan Romawi itu adalah ketika itu ya. Jadi kita tahu di perang itu Zaid bin Harithah wafat, diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, wafat lagi, diganti oleh Abdullah ibnu Rawahah, wafat lagi, baru terus diambil alih oleh Khalid bin Walid gitu ya. Itu perang pertama kali yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam keadaan muslim. Nah, itu yang disitulah terus Rasulullah menamakan Khalid bin Walid sebagai Syaifullah gitu ya. Jadi salah satu pedang di antara pedangnya Allah gitu ya. Nah, di perang itulah, jadi di tempat itulah yang namanya Mu'tah itulah Usamah bin Zaid itu dikirim. Jadi Rasulullah mengirimkan Usamah bin Zaid dengan pesan, datanglah ke tempat di mana bapakmu dibunuh gitu ya. Jadi nah, yang dipimpin oleh Usamah itu semua sahabat-sahabat senior gitu ya. Nah, bayangin 16 tahun terus memimpin sahabat-sahabat senior di antara Muhajirin dan Ansor. Termasuk di dalamnya Umar, Ali gitu ya, Utsman gitu. Bayangin, jadi sebagian sahabat, wah ini bener nggak nih Rasul nih, masa anak 16 tahun disuruh memimpin pasukan yang isinya gitu ya para senior. Sehingga sebagian sahabat Ansor
itu protes gitu ya, sampai bahkan ada diriwayatkan itu mencelanya gitu ya, mencela Usamah bin Zaid. Terus diriwayatkan di itu ya, di kitab Sahih Bukhari hadis ke 6137 dari Ibnu Umar. Nah, Rasulullah mengungkapkan hal itu gitu ya. Jadi suatu kali Rasulullah mengutus pasukan dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komandan mereka, tetapi sebagian sahabat mencelanya gitu ya. Nah, mencela kemimpinannya gitu ya dalam pasukan itu. Maka Rasulullah langsung berdiri dan bersabda, kalau kalian mencela kepemimpinannya, dahulu kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya. Jadi sebagian orang ternyata memang ada yang mencela waktu Zaid bin Harithah gitu ya. Nah, demi Allah, ia adalah orang yang paling ideal memegang kepemimpinan. Jadi kalau Rasulullah bilang dia pantas, berarti dia memang pantas gitu ya. Nah, demi Allah, ia adalah orang yang paling ideal memegang kepemimpinan. Dan ayahnya dulu adalah yang paling kucintai di antara manusia. Dan anaknya sekarang di antara manusia yang paling kucintai sepeninggal ayahnya gitu ya. Jadi itulah gimana gambaran ketika Rasulullah memuji atau membela para sahabatnya gitu ya. Nah, ketika ada orang yang mencelanya. Bayangkan di zaman ketika Rasulullah ada sebagian sahabat ada yang memprotes gitu ya, istilahnya gitu ya, memprotes kondisi itu, langsung Rasulullah itu membela mereka. Nah, jadi bayangkan ayahnya dulu adalah yang paling kucintai di antara manusia, dan anaknya sekarang di antara manusia yang paling kucintai sepeninggal ayahnya. Nah, makanya hadis ini, kata-kata Rasulullah ini itu dipegang benar oleh Umar bin Khattab gitu ya. Suatu saat ketika Umar bin Khattab membagi-bagikan harta rampasan perang, di situ ada anaknya Abdullah bin Umar yang juga pious gitu ya, yang sangat zuhud. Terus ada Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah ini. Terus ketika Abdullah bin Umar dikasih 1, terus Usamah bin Zaid dikasih 2 dari harta. Terus langsung protes Abdullah bin Umar, how come gitu ya, how come kok dia dapat 2, nah saya cuma 1. Langsung Umar mengungkapkan kata-kata ini gitu ya ketika Rasulullah. Jadi ketahuilah bahwa bapaknya itu lebih dicintai, dia lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu, seperti mana bapaknya juga lebih dicintai daripada bapakmu gitu ya. Jadi Umar mengungkapkan itu. Yang kita tahu Umar adalah orang yang paling ketika memimpin kekhalifahan sangat memegang prinsip gitu ya. Jadi prinsip keberimanan lebih dahulu itu adalah harus yang dulukan gitu ya. Jadi ketika orang-orang ngantri mengadukan ke dia, itu yang didulukan adalah orang yang duluan masuk Islam. Jadi tergantung imannya gitu ya, tergantung ketakwaannya pertama kali. Nah, di antara para sahabat ada juga kondisi-kondisi istimewa yang kita lihat gitu ya. Seperti ada salah satu sahabat yang 4 generasi dari keluarganya itu semuanya adalah sahabat. Nah, bayangkan gitu ya, ada sahabat yang 4 generasi itu sahabat. Jadi bapaknya, keluarganya dia, keluarga anaknya, keluarga cucunya. Siapa itu? Abu Bakar Ibnu Siddiq itu ya. Abu Bakar bin Abu Quhafah itu ya, Bakar Siddiq. Jadi kita tahu bahwa di zaman Rasulullah masih di Mekah, suatu saat pernah Rasulullah sholat bersama Abu Bakar Siddiq di depan Ka'bah di saat orang-orang masih sangat gitu ya, keras pertentangannya. Jadi sehingga Rasulullah saat itu disakiti lah gitu ya. Nah, Abu Bakar yang membelanya gitu ya. Nah, sampai Abu Bakar pun orang yang biasanya enggak diapa-apain gitu ya, karena lineage-nya gitu ya, keturunannya itu adalah orang-orang yang bangsawan, itu biasanya enggak diapa-apain gitu ya. Yang disiksa itu kan yang budak, orang miskin gitu ya ketika itu. Nah, orang-orang seperti Rasulullah itu dibela oleh keluarganya Hashim gitu ya. Terus Abu Bakar juga ya oleh keluarganya Taim itu, Bani Taim, dan yang lainnya seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf
ke orang-orang yang biasanya nggak dia wapain gitu ya. Nah tapi saat itu Abu Bakar pun dipukuli gitu ya, sehingga sampai ayah ibunya heran, bagaimana mungkin gitu ya mereka memukuli orang yang sukanya tuh berkata jujur gitu ya, membebaskan budak gitu kan ya. Nah itu Abu Bakar gitu ya. Nah saat itulah terus ayah dan ibunya dibawa, ketika itu yang pertama kali ditanya oleh Abu Bakar waktu dia siuman, bagaimana Rasulullah gitu ya, bukan kondisi dianya dulu gitu ya, bagaimana Rasulullah. Nah terus ayah ibunya saat itulah diajak ke Rasulullah juga untuk menemui Rasulullah, dan saat itulah mereka beriman. Jadi Abu Quhafah dan ibunya Abu Bakar beriman di saat masih di Mekah gitu ya. Nah jadi ayahnya dan ibunya beriman, jadi sahabat gitu ya, beriman, hidup bersama Rasulullah, berinteraksi bersama Rasulullah, dan wafatnya pun dalam kondisi Islam. Terus dianya sendiri gitu ya, Abu Bakar. Terus anaknya itu ada beberapa ya, yang kita tahu juga para gitu ya, sahabat yang terkenal seperti Abdurrahman. Terus ada Asma binti Abu Bakar, dan yang tentunya adalah istrinya Rasulullah sendiri, Aisyah gitu ya. Nah Asma kita tahu perannya ketika membantu Rasulullah dan Abu Bakar hijrah gitu ya, sampai dia bolak-balik di antara rumahnya ke Gua Thur gitu ya. Nah gitu, kalau kita lihat sekarang itu segimana tingginya itu. Jadi itu seorang perempuan itu bolak-balik ke gunung itu berkali-kali gitu ya. Jadi, dan terakhir kali ketika dia menyiapkan makanan ya, dia lupa membawa tali untuk ngiketin di ontaknya, sehingga dia buka tali yang ngiketin pakaiannya dibagi dua gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah sangat terkenal gitu ya, menamakan dia perempuan dengan dua tali gitu ya. Jadi Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma binti Abu Bakar terus menikah dengan seorang sahabat yang namanya Zubair bin Awam, gitu kan. Anaknya itu adalah Abdullah bin Zubair. Itu juga adalah seorang tokoh. Jadi itu cucunya Abu Bakar. Itu seorang sahabat. Abdullah bin Zubair itu kita tahu adalah anak pertama yang lahir ketika Rasulullah sampai di Madinah. Jadi ketika Rasulullah pertama kali sampai di Madinah dengan para sahabat, tidak ada seorang anak atau tidak ada seorang wanita yang melahirkan anaknya. Sampai-sampai Yahudi, itu orang yang paling saat itu membenci gitu ya Rasulullah dan para sahabat, bilang, wah itu udah kena dukun kita tuh. Jadi gak ada lagi tuh anak-anak yang lahir bakal dari orang-orang Islam itu gitu ya. Nah orang yang pertama lahir adalah Abdullah bin Zubair, sehingga ketika dia lahir itu disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Nah jadi kita lihat ya, Abu Bakar itu 4 generasi dari keluarganya itu sahabat. Ayah ibunya, dianya, anaknya, dan cucunya gitu ya. Subhanallah. Kita lihat nanti Abdullah bin Zubair itu kalau kita lihat dalam sejarah mungkin berikutnya, itu hidupnya sampai di zaman gitu ya, setelah Yazid ya. Jadi setelah Ali kan kita tahu ada Muawiyah, terus ada Yazid, anaknya Yazid, terus ada lagi anaknya Yazid. Nah di saat itulah ada dia mengirimkan seorang yang namanya Hajjaj itu ya, yang terus berperang melawan itu ya Abdullah bin Zubair di Mekah. Nah Asma waktu itu sudah sangat tua dan masih hidup juga ketika Abdullah bin Zubair dibunuh gitu ya. Nah Asma sudah buta waktu itu saat itu. Jadi anaknya duluan yang meninggal, baru kemudian Asma binti Abu Bakar. Nah terus satu-satunya sahabat yang namanya disebut di Al-Quran adalah Zaid bin Harithah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh gitu ya. Nah itu ternyata nanti berikutnya bahwa, jadi ini ada di surat Al-Ahzab ayat 37. Nah itu disebut nama Zaid di situ gitu ya. Jadi waktu itu Rasulullah menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab. Lalu ternyata
nggak cocok gitu ya belakangan, sehingga akhirnya Zaid dengan Zainab itu bercerai. Nah, Zainabnya sendiri akhirnya dinikahi oleh Rasulullah gitu ya. Nah, di ayat itulah lalu di belakangan disebutkan gitu ya di ayat 40. Jadi orang saat itu dari awal ketika Rasulullah seperti biasa ya, ketika orang-orang itu memerdekakan budak, terus budak itu dijadikan anak angkatnya, dia akan dipanggil dengan nama dia. Jadi ada seorang sahabat lain yang namanya Salim. Salim itu budaknya Huzaifah. Huzaifah yang anaknya Utbah ya. Utbahnya tuh mati dalam keadaan kafir ketika di perang Badar ya. Dia juga dimerdekakan terus dinamakan Salim bin Huzaifah. Sama seperti Zaid bin Harithah dimerdekakan oleh Rasulullah, lalu disebutkan dengan nama Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat Al-Ahzab ayat 40 itu gitu ya, bahwa sungguhnya Muhammad bukanlah salah seorang dari bukanlah bapak dari salah seorang dari kamu gitu ya. Nah, saat itulah berhenti orang memanggil anak angkatnya dengan nama dia. Nah, lalu Zaid dipanggil kembali dengan nama Zaid bin Harithah. Salim dipanggil kembali dengan namanya sendiri gitu ya. Nah, juga ada Utsman bin Affan gitu ya, dialah yang disebutkan sebagai the first hafiz gitu ya. Jadi orang yang pertama kali bisa hafal seluruh Quran. Nah, juga Utsman bin Affan lah orang yang mendapat berita surga itu sampai 3 kali disebutin ya gitu ya. Dalam hadis dan kesempatan yang berbeda. Nah, hadis yang pertama yang tadi itu, yang Asrah Mubasyarah itu gitu ya. Nah, terus di lain saat Rasulullah pernah sedang duduk-duduk gitu ya, kayak kita itu duduk-duduk kan biasa ya, ngobrol, terus Rasulullah tausiah, terus Rasulullah bilang, nah bentar lagi nih ada orang yang datang dan dia masuk surga. Terus datanglah Abu Bakar Siddiq, subhanallah orang gitu ya ngelihat. Terus duduk-duduk lagi, terus Rasulullah bilang lagi, nah sebentar lagi akan ada seorang yang akan masuk surga juga. Datanglah Umar bin Khattab gitu ya. Nah, lalu Rasulullah duduk-duduk lagi terus bilang lagi, sebentar lagi akan datang seorang yang akan masuk surga setelah mengalami kekacauan terlebih dulu. Nah, datanglah Utsman bin Affan gitu ya. Dan kita tahu ketika wafatnya Utsman bin Affan itu ada kekacauan yang membuat fitnah di kaum muslimin gitu ya, yang berikutnya terus terjadi banyak pertempuran di antara kaum muslimin. Nah, itulah Utsman bin Affan. Nah, sahabat lain yang ingin saya ceritakan di saat ini gitu ya, di antara Asrah Mubasyarah itu 10 orang yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga adalah keturunan bangsawan gitu ya. Jadi dia bapaknya namanya Abi Waqqas saat ini. Jadi ada banyak Sa'ad ya, kalau kita memang kalau membaca sejarah harus sangat hati-hati karena nama-nama di itu tuh berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau kita baca, apalagi baca sejarah Muawiyah itu, Muawiyah ngasih nama anaknya Yazid terus ngasih nama anaknya Muawiyah lagi. Nah, Muawiyah yang kedua ngasih nama anaknya Yazid lagi gitu ya. Jadi makanya orang nyebutnya Muawiyah 1, Yazid 1, sama Muawiyah 2, Yazid 2 gitu ya. Atau kita harus lihat bin apa dia gitu ya. Kayak Sa'ad itu ada banyak Sa'ad di sahabat Rasulullah. Ada yang namanya Sa'ad bin Mu'az, pemimpinnya kaum Aus gitu ya. Jadi sahabat Ansor yang wafat ketika perang Uhud gitu ya, Sa'ad bin Mu'az. Terus ada Sa'ad bin Ubadah, pemimpinnya kaum Khazraj gitu ya. Jadi 2 suku paling besar ketika Rasulullah hijrah itu ya. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu yang nyaris dibaiat oleh para Ansor ketika Rasulullah wafat gitu ya. Nah, terus datang Abu Bakar gitu kan, yang terkenal dengan peristiwa Saqafah Bani Suaidah gitu ya. Nah, Pak Abu, kita waktu itu nggak sempat ngelihat ya, ternyata kalau istri saya tuh sempat moto. Jadi di sekitar Madinah itu, di sekitar masjid maksudnya, di pinggiran pagar itu
Itu kalau kita ngikutin pagar itu keliling pagarnya ya, di luar pagar tapi bukan di dalam pagar Masjid Madinah. Itu ada satu tempat dikasih itu ya, dikasih apa? Tanda gitu. Dulu di sini adalah Sakofah Bani Sa'idah. Jadi saya ngelihat foto itu kan, istilahnya saya ngeliat, ini foto apa sih? Saya lihat, wah ini Sakofah Bani Sa'idah itu. Jadi Sakofah itu kan tempat pertemuan ya, atau hall orang bilang gitu ya. Nah itu jadi tempat pertemuannya Bani Sa'idah, baninya itu Sa'ad bin Ubadah. Itu dulu jadi pertama kali waktu ketika Rasulullah wafat, orang-orang Ansor semuanya ngumpul di situ. Mereka ingin mengangkat seorang pemimpin gitu kan. Rasulullah udah nggak ada, maka sekarang pemimpin harus dari kita gitu ya. Nah saat itulah Sa'ad bin Ubadah yang dalam kondisi sakit mau dibaiat untuk jadi pemimpin. Sampai akhirnya datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah menerangkan siapa yang Rasulullah sebutkan sebagai pemimpin seharusnya gitu ya. Nah di saat itulah terus berlangsung argumen di antara Muhajirin dan Ansor, dan terakhir kali terus Abu Bakar mereka setuju terus mengangkat Abu Bakar sebagai penerus Rasulullah gitu ya, khalifah Rasulullah. Nah makanya tempat itu jadi sangat bersejarah karena itu kalau nggak ada itu terjadi pertempuran duluan gitu ya. Di zaman Utsman ya terjadinya seperti itulah gitu ya. Jadi kalau nggak terjadi itu mungkin udah duluan terjadi gitu ya, sebelum di zaman Utsman. Nah makanya tempat itu terus bersejarah. Tapi jangan ngebayangin itu masih ada tempatnya, cuma ada ininya doang Pak gitu ya. Apa namanya tandanya doang kayak IMCP depan itu ya, cuma ada itunya doang, nggak ada lagi bangunan apa-apanya gitu ya. Nah itu tempatnya itu ada di pinggiran pagar Masjid Nabawi. Jadi bayangkan dulu tempat itu tempatnya Bani Sa'idah. Itu dulu Umar sama Abu Bakar jalan beberapa saat gitu ya dari masjid. Nah, jadi masjidnya memang sangat kecil banget kan. Masjidnya itu memang tempat yang sekarang makam Rasulullah itu adalah rumahnya Aisyah ya. Makamnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu adalah rumahnya Aisyah. Mimbarnya itu ya itu masjidnya. Jadi cuman mungkin yang tempat kita sujud di yang hijau-hijau yang ada karpet hijaunya itu aja tuh, yang dulunya ukuran masjid pertama kali gitu ya. Sehingga dan ukuran kota Madinah itu ya ukurannya masjid sekarang itu gitu ya, kira-kira. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi ada Sa'ad tadi ya, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Nah bukan mereka, ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bapaknya itu Abi Waqqas. Nah terus bin Wuhaib bin Abdul Munaf bin Zuhrah gitu ya. Nah di Zuhrah inilah ya, kita tahu bahwa di Quraisy itu yang menempati Mekah itu kan Quraisy. Tapi Quraisy itu kan punya anak lagi. Nah tiap anak itu terus punya jadi bani sendiri gitu ya. Karena mereka keluarga besar juga. Seperti Bani Taim itu tempatnya Abu Bakar dan Tolhah. Terus ada Bani Adi itu tempatnya Umar bin Khattab. Terus Bani Amir gitu ya, ada Suhail bin Amr di situ. Ada Bani Hashim, dari situlah Rasulullah. Terus ada Bani Abdusyam gitu ya, yaitu Utbah gitu kan. Nah Bani Zuhrah inilah tempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, keluarganya Sa'ad bin Waqqas. Nah Bani Zuhrah inilah juga tempatnya ibundanya Rasulullah, Fatimah, Aminah gitu ya. Jadi Aminah itu ayahnya namanya Uhaib. Jadi bersaudara dengan Uhaib yang sama dengan kakeknya Sa'ad ini gitu ya. Artinya makanya Rasulullah menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga adalah pamannya, tapi dari keturunan, dari jalur ibunya. Nah seringkali karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang sangat istimewa juga. Ketika Rasulullah biasanya bercanda gitu ya, bergurau dengan para sahabat, Rasulullah bilang this is my uncle gitu ya, where's your uncle gitu. Jadi kayak orang nantangin gitu, ini dadaku, mana dadamu gitu ya. Nah itu bercanda, tapi Rasulullah bilang saking bangganya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ini pamanku gitu ya. Mana tunjukkan siapa yang punya paman seperti ini gitu ya. Nah bahasanya Rasulullah ketika bercanda gitu ya, untuk memuliakan para sahabatnya. Nah jadi diceritakan, nah ini memang ada beberapa peristiwa
riwayat yang berbeda. Dia masuk Islam, ada yang buku yang menyebutkan dia umur 13 tahun, ada yang menyebutkan umur sekitar 17 tahun. Jadi tapi dia adalah termasuk orang yang awal-awal gitu ya. Makanya 10 orang yang Asyarah Mubasharah itu semua adalah orang yang awal-awal masuk Islam gitu ya. Nah, salah satu peristiwa yang menunjukkan betapa tebalnya gitu ya keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ibunya memaksanya musyrik kembali gitu ya. Sampai akhirnya belakangan Allah menurunkan ayat itu ya. Jadi kita tahu bahwa jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat cinta dengan ibunya gitu ya. Sebagaimana juga para sahabat yang lainnya gitu ya. Kita lihat mereka sangat sayang pada keluarganya, pada orang tuanya. Nah, tapi ibunya itu dalam keadaan musyrik saat itu. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya memintanya kembali untuk kembali kepada kemusyrikan. Nah, sampai akhirnya karena dia tahu gitu ya, begitu sayangnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengannya, ibunya terus mogok makan. Sampai mogok makan, diceritakan sampai 3 hari akhirnya nggak makan. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas itulah terus akhirnya bilang, didatengin loh Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibunda gitu ya, kalaulah ibu punya 100 nyawa, terus setiap nyawa itu keluar satu persatu gitu ya, jadi hidup terus mati, hidup lagi, mati lagi sampai 100 kali, saya tidak akan keluar dari Islam untuk kembali kepada kemusyrikan gitu ya. Dan di Luqman ayat 15 itulah terus Allah mengabadikan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini gitu ya. Jadi wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma gitu ya. Jadi kalau seandainya orang tuamu memaksamu untuk menjadi musyrik kembali gitu ya, nah maka janganlah ikuti mereka. Tapi seterusnya kita lihat di ayat itu kan, tapi tetaplah pergaulilah mereka, santunilah mereka dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, karena ada beberapa sahabat memang yang keluarganya gitu ya, nggak seperti Abu Bakar tadi, keluarganya ada yang ayahnya gitu ya masih musyrik, ada juga yang pamannya gitu ya, seperti Rasulullah juga gitu ya. Nah, sehingga itulah senjata yang dijadikan oleh orang musyrik Quraisy untuk melawan Rasulullah gitu ya. Bagaimana nih Rasulullah gitu ya? Kita udah tahu mau dilawan dari akhlaknya nggak bisa gitu ya, karena sempurna sekali gitu ya. Kita tahu dari kecilnya Rasulullah itu Muhammad itu adalah orang yang nggak pernah bohong gitu ya, orang yang amanah gitu kan. Jadi udah nggak bisa lewat jalur situ, nggak bisa gitu ya. Nah, itu yang orang akhirnya menyerahkan urusan itu ke Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid gitu ya. Ini mau diapain gitu ya? Walid bin Mughirah bilang gitu ya. Terus dia bilang, orang-orang bilang gitu ya, oh kita bilang aja dia tuh dukun. Ya bukan gitu ya, Walid bin Mughirah bilang. Jadi waktu di Darun Nadwah itu bilang, ya bukan, kita tahu kayak gimana yang namanya dukun gitu ya. Terus kita bilang aja dia tukang sihir. Ya bukan juga, kita tahu lah nujum-nujumnya tukang sihir itu kayak gimana gitu ya. Ini yang diucapkan oleh Muhammad ini bukan kayak gitu. Terus kita bilang aja dia gila. Kalau kamu tahu dia itu tidak gila gitu ya. Nah, terus orang-orang bilang, jadi terus apa nih yang kita mau bilang gitu ya supaya kita bisa lawan nih. Akhirnya dia mikir gitu kan, merenung lama. Itu yang diabadikan di surat Al-Mudaththir gitu ya. Jadi fakutila kaifa qaddar gitu ya. Tsumma kutila kaifa qaddar gitu ya. Nah, celakalah itu ya. Yaitu kecelakaan itulah yang diungkapkan oleh Allah di surat Al-Mudaththir itu untuk Walid bin Mughirah. Sampai akhirnya dia bilang, oh kita bilang aja gitu ya, ini adalah sihir yang memisahkan antara ibu orang tua dan anaknya, dan dia dengan saudara-saudaranya gitu ya. Nah, seperti itulah yang kita ungkapkan gitu ya. Nah, itu yang terus yang dipakai senjata itu, karena memang sebagian sahabat ada yang keluarganya enggak beriman gitu ya. Ada yang orang tuanya, ada yang pamannya gitu ya. Nah, itu yang dipakai
senjata. Waktu pertama kali bertempur di perang Badar, kalau di Islam kita sangat mudah gitu ya bilang Allahu Akbar gitu ya semua. Tapi di sana mau bilang apa gitu kan? Di Abu Jahal itu bingung bilangnya apa. Nah, dia bilangnya seperti itu kan, wallah gitu ya. Nah, kita tahu orang musyrik Quraisy itu dari dulu Allah udah tahu mereka sejak zaman Nabi Ibrahim itu mereka sudah biasa menyebut nama Allah gitu ya. Jadi itu sangat bagus waktu kita muter malam tahun baru tuh, Pak Ekroman, kita di sini ada acara, Pak. Malam tahun baru waktu itu muter film Umar bin Khattab itu untuk anak-anak, kita potong itunya. Terus ada anak yang nanya, itu kan kafir tuh kok mereka menyebut Allah gitu ya. Nah, dia bilang, wih, baru kepikir itu kita harus nerangin latar belakangnya dulu ya, bahwa mereka udah tahu Allah dari dulu buat dan setiap menyebutkan sumpah mereka selalu menyebut wallah gitu ya. Nah, Abu Jahal itu ketika berperang gitu ya, wallah gitu ya, nyebutnya gitu. Marilah semoga gitu ya, kecelakaan menimpa orang-orang yang memisahkan gitu antara keluarganya gitu ya. Itu yang dipakai kata-kata yang dipakai oleh Abu Jahal. Nah, saat kita kembali ke Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Jadi ini adalah surat Luqman ayat 15 gitu ya, yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang disampaikan ke Rasulullah berkenaan dengan peristiwa Sa'ad yang menolak ajakan ibunya untuk kembali ke kemusyrikan gitu ya, walaupun dia sangat mencintainya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga itu adalah orang yang pertama kali bertempur gitu ya. Jadi pertempuran walaupun kecil gitu ya, pertempuran pertama kali dengan musyrik Quraisy. Ketika jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan beberapa sahabat lain sholat waktu itu di sekitar bukit. Jadi kita udah tahu lah, karena orang musyrik Quraisy itu sangat marah kalau ngelihat orang Islam sholat terang-terangan di Ka'bah gitu ya. Nah, cuman orang tertentu yang berani begitu gitu ya, terutama dari bangsawan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu membawa beberapa orang gitu ya, Ammar bin Yasir dan orang-orang lain yang lineage-nya itu rendah gitu ya, mantan budak gitu ya, atau orang-orang miskin. Nah, mereka udah ngumpet-ngumpet di balik bukit, tapi kebetulan rombongannya Abu Sufyan itu lewat situ gitu ya. Nah, mereka marah ngelihat orang Islam sholat. Nah, terjadilah timbuk-timbukan. Di salah satu riwayat disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengangkat itu bangkainya kepala onta. Jadi ada bangkai kepala onta diangkat, dilemparin ke kafir Quraisy gitu ya. Jadi itu pertempuran pertama kali itu ya, yang terjadi walaupun kecil-kecilan gitu ya dengan kafir Quraisy. Nah, di perang Uhud Rasulullah memuji Sa'ad gitu ya, bahkan menggambarkan Sa'ad gitu ya, irmi Sa'ad gitu ya, fidaka abi wa umi. Jadi panahlah Sa'ad. Kita tahu Sa'ad itu adalah salah seorang jagoan panah gitu ya, jadi archer ya gitu ya. Nah, dia adalah salah seorang, tapi bukan diantara pemanah yang ditaruh di bukit itu ya, bukit panah itu, Jabal Rumah itu ya, jadi bukit yang terus terkenal dengan nama bukit pemanah itu ya, karena dulu Rasulullah menaruh pasukan pemanah di tempat itu gitu ya. Nah, panahlah ya Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminanmu gitu ya. Jadi bayangkan gimana orang yang dijadikan jaminan ayah dan ibunya Rasulullah. Nah, itu yang Ali bin Abi Thalib mengungkapkan gitu ya. Aku nggak pernah mendengar ada orang yang dijadikan jaminan oleh ayah dan ibunya Rasulullah kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga lah orang yang pertama kali memanah gitu ya, perang melawan kemusyrikan gitu ya, melawan orang-orang yang menentang Islam. Jadi ada salah satu hal yang sangat diirikan ya, dalam artian positif gitu ya. Karena Rasulullah pernah
mendoakan Sa'ad. Jadi kadang-kadang sahabat itu didoakan sesuatu lalu dimakbulkan gitu ya. Doakannya oleh Rasulullah langsung gitu ya. Ada yang minta sesuatu terus doakan. Tapi yang ini Rasulullah mendoakannya dalam bentuk Allahumma saddid rom yatahu wa ajib da'watahu. Jadi bayangkan gitu ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Nah, jadi bayangkan ada orang yang kalau berdoa terus didoakan Rasulullah, kabulkanlah doanya. Jadi apapun yang didoakan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satu peristiwa yang mengungkapkan bagaimana makbulnya doa Sa'ad itu di hari-hari berikutnya, ketika zaman sudah gitu ya, zamannya fitnah itu ya, yang udah banyak orang-orang yang jauh dari Madinah dan orang-orang yang baru masuk Islam yang tidak mengenal sahabat dari awal ketika berjuangan. Itu ada seorang laki-laki yang memaki Ali bin Abi Thalib, Tolhah dan Zubair gitu ya. Nah, ada seorang laki-laki terus Sa'ad mendengar. Terus dilarang oleh Sa'ad, orang itu tetap aja melakukannya gitu ya, enggak nurut. Sehingga Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas mengancam, kalau begitu saya akan doakan kamu kepada Allah gitu ya. Nah, saya akan doakan kamu kepada Allah. Terus orang laki-laki bilang, "Wah, kamu ngancem nih, nakut-nakutin gitu ya. Seolah-olah kamu itu seorang nabi gitu ya." Nah, terus tetap aja jadi orang laki-laki itu. Maka Sa'ad terus pergi berwudu dan sholat 2 rakaat, lalu berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan darimu, dan tindakan mereka itu mengundang amarah murkamu, maka mohon jadikan hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran." Nah, doa seperti itu kan, wah, kalau didengar merinding juga gitu ya. Kalau kita kayak seperti kaum Ad dan Samud gitu aja ya gitu ya. Jadi kalau dia kabulkan oleh Allah, dan ternyata dikabulkan doa itu. Jadi nggak lama kemudian muncul seekor unta liar, nggak tahu dari mana. Terus tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang, seolah-olah dia mencari satu orang aja gitu ya. Jadi nggak gila nyikat-nyikat semua orang, yang dicari cuma satu orang. Nah, lalu diterjangnya laki-laki tadi dan dibawanya, diinjaknya di bawah kakinya sampai dijadikan bulan-bulanan dan sepakannya gitu ya, sehingga akhirnya tewas menemui ajalnya. Nah, jadi ya bayangkan gitu ya, mujarabnya, makbulnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Ya, peristiwa itu diceritakan oleh anaknya ya, Amir bin Sa'ad. Nah, di salah satu keutamaan Sa'ad yang lain disebutkan di Sahih Muslim ya. Sahih Muslim hadis ke-4431. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, seorang laki-laki musyrik telah memanas-manasi kaum muslimin. Kemungkinan kejadian ini terjadi di perang Uhud ya. Jadi kemudian Rasulullah berkata pada Sa'ad, panahlah dia. Lalu Sa'ad berkata, lalu saya membidiknya dengan sebuah anak panah tanpa mata panah yang tajam. Jadi bukan yang tajam yang kalau manah langsung mati. Nah, dicarinya yang tumpul. Nah, tanpa mata panah yang tajam hingga tepat mengenai lambungnya. Kemudian orang itu tersungkur dan terbukalah auratnya. Nah, melihat itu Rasulullah tersenyum puas hingga terlihat gigi gerahamnya. Gitu. Jadi ketepatan panahnya Sa'ad gitu ya, yang didoakan oleh Rasulullah. Nah, keberanian dan keteguhan Sa'ad dalam membela Rasulullah juga diceritakan di dalam Sahih Muslim yang lain. Sahih Muslim hadis ke-4427 ya. Nah, suatu saat, suatu malam, jadi ketika pertama-tama kali hijrah ke Madinah, Rasulullah kita tahu nggak pernah dikawal ya, nggak seperti yang lain, seperti juga Abu Bakar dan Umar gitu ya, khalifah yang nggak pernah punya pengawal. Nah, Rasulullah masih khawatir karena awal-awal sama aja kan, kalau kita baru pindah gitu, ini belum kenal nih daerah sekitar kita gitu ya,
masih khawatir kita mau diapa-apain. Nah, Aisyah berkata pada suatu malam, jadi awal-awal hijrah di Madinah ini, pada suatu malam Rasulullah tidak bisa tidur. Setelah itu beliau berkata, semoga ada seorang laki-laki soleh dari para sahabatku yang akan menjagaku pada malam ini. Nah, lalu Aisyah berkata, terus tiba-tiba kami mendengar ada suara senjata, kayak ada pedang gitu ya, atau ada panah gitu ya. Nah, Rasulullah terus bertanya, siapa itu? Nah, dijawablah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Aku datang ke sini untuk menjagamu. Ya, subhanallah gitu ya. Jadi Rasulullah bilang gitu, semoga ada seorang laki-laki soleh yang datang, terus ya, datanglah salah seorang sahabatnya. Nah, lalu diceritakan oleh Aisyah, lalu Rasulullah pun tidur hingga aku dapat mendengar suara dengkur beliau. Gitu ya. Yang menggambarkan bagaimana pulasnya tidurnya Rasulullah karena merasa sangat aman gitu ya, dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga diceritakan oleh Rasulullah adalah oleh para sahabat orang yang sering menangis gitu ya, sebagaimana sahabat yang lain karena takutnya kepada Allah. Jadi kalau Rasulullah sedang berpidato, tiba-tiba Sa'ad sering menangis gitu ya, mendengar nasihat dari Rasulullah gitu ya. Nah, sampai dalam kondisi seperti itulah, sampai suatu saat ini di hadis yang lain ya, dari Asram Basrah itu, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, lalu tiba-tiba beliau menatap dan memajamkan pandangannya ke arah ufuk, bagai seorang yang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian beliau menoleh, ya ta'alu alaikumul gitu ya, arjulum min ahlil jannah. Sekarang akan muncul, seperti ketika bilang ke gitu ya terhadap Abu Bakar juga, sekarang akan datang seorang laki-laki penduduk surga. Nah, maka muncullah orang-orang langsung nunggu-nunggu nih siapa yang datang gitu ya. Muncullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, seorang sahabat, Abdullah, anaknya Amr bin As ya, Abdullah bin Amr bin As, lalu bertanya kepadanya, ya Sa'ad, amalan apa yang membuat engkau sampai Rasulullah bilang adalah penduduk surga gitu ya. Yang maka ujar Sa'ad, amal ibadatku adalah biasa-biasa saja, seperti yang biasa kita kerjakan. Nah, cuman nggak tahu ya, biasanya sahabat itu salatnya Al-Baqarah gitu Pak ya, minimal biasa gitu ya, Al-Imran gitu ya, biasa-biasa gitu ya. Kalau kita kan biasa-biasa juga ya, inna atau inna sama qul huwallahu ahad gitu kan. Ya, tak lebih dari amal ibadat yang biasa kita kerjakan. Hanya saja saya tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Ini Masya Allah ya. Jadi hanya dengan kalau kita bisa membersihkan hati gitu ya. Jadi ini kan masalah kebersihan hati ya. Gimana kita tidak pernah menaruh dendam atau niat jahat, nah Allah mengganjarnya dengan surga gitu ya. Subhanallah gitu ya. Nah, semoga kita bisa kalau yang seperti ini kan seperti Rasulullah bilang tadi ya, ikutilah salah satu sahabatku maka engkau akan mendapat petunjuk. Nah, ini kita bisa ikuti nih. Nah, kita tidak kita tidak perlu bertemu Rasulullah untuk mengamalkan ini gitu ya, atau sahabat, tapi kita bisa tidak menaruh dendam atau niat jahat terhadap orang-orang mukmin gitu ya. Nah, maka insyaallah Allah mengganjarnya dengan surga. Nah, inilah juga yang membuat kita tahu Umar bin Khattab kebingungan saat itu ketika ingin memilih panglima gitu ya di Qadisiyah. Jadi Qadisiyah itu pertemuan dengan Persia di daerah itu ya, Qadisiyah namanya. Nah, sampai akhirnya Umar mencari-cari gitu ya, siapa di antara para sahabatku gitu ya yang istimewa untuk memimpin, karena ini nggak main-main, yang dilawan juga adalah pasukan yang sudah punya teknologi tinggi gitu ya. Nah, yang menjadi pemimpinnya haruslah orang yang beriman sangat kuat dan punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Nah,
Terus Rasulullah menceritakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab menceritakan bagaimana ia memilih Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpinnya itu dengan pertimbangan beberapa keistimewaan gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita bilang, ia adalah orang yang doanya tuh makbul. Jadi ya insya Allah kalau ia memohon diberi kemenangan, nah Allah akan mengabulkannya. Lalu dia orang yang berhati-hati dalam makan, terpelihara lisan dan suci hatinya. Seperti yang barusan kita lihat gitu ya, gimana Rasulullah menyebutnya penduduk surga. Nah, dia juga orang yang di antara para sahabat yang mengikuti semua peperangan ya. Perang Badar, perang Uhud gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, yang satu lagi yang enggak bisa dilupakan oleh Umar adalah keistimewaan dia dalam iman gitu ya, yang tadi diceritakan bagaimana di awal-awal keberimanannya ia menolak ajakan ibunya untuk musyrik kembali gitu ya. Nah, itulah yang dipilih, keistimewaan itulah yang membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab memilihnya menjadi panglima perang. Nah, kita tahu bahwa di sejarahnya terus ketika dia memimpin, ketika pertempuran itu akan terjadi malah saat ditimpa oleh sakit gitu ya, membuatnya tidak bisa mengikuti peperangan. Akhirnya dia tuh cuman memimpinnya dari rumahnya itu ya, dari tempat dia dirawat itu. Nah, pemimpinnya waktu itu diganti oleh Al-Qaqa bin Amir itu ya, yang oleh Abu Bakar disebut tidak ada pasukan yang tidak menang kalau dipimpin oleh Al-Qaqa bin Amir itu ya, sahabat yang lain gitu ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga yang hidupnya paling lama gitu ya. Jadi kita tahu Abu Bakar wafat duluan, lalu terus Umar bin Khattab, lalu Utsman gitu ya, lalu Ali gitu ya. Duluan itu ya Zubair sama Tolhah ketika pertempuran Jamal, terus Ali yang dibunuh oleh Khawarij itu ya. Dan sahabat yang lain, kalau Abu Ubaidah Ibnu Jarrah wafatnya ketika di zaman Umar, ketika dia menjadi gubernur di Syria, ada wabah penyakit itu ya. Jadi di situ dia wafat, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafatnya sampai ketika masa Muawiyah gitu ya. Nah, dia wafat itu katanya umurnya sekitar 80 tahun. Jadi di tahun 54 Hijriah di daerah Aqiq. Aqiq itu yang katanya sekarang kira-kira tempat yang Zulhulaifah itu, Pak. Bir Ali itu gitu ya, di daerah situ dulu tempat wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sekitar 15 kilo kalau dari Masjid Nabawi itu ya, tempat itu. Nah, ketika dia wafat, dia minta dikenakan pakaiannya ketika dulu bertempur di perang Badar. Nah, kita tahu bahwa para sahabat yang mengikuti perang Badar yang 300 orang itu menjadi sahabat juga yang menjadi sangat istimewa gitu ya, walaupun tidak disebutin namanya satu persatu, tapi Ahlul Badar itu adalah orang-orang yang istimewa. Sampai keistimewaan itu membuat kejahatan kecil gitu ya, atau dosa kecil itu bisa diampuni gitu ya. Bahkan ada peristiwa yang kita tahu ketika Rasulullah akan bertempur atau memimpin pasukan, itu nggak pernah disebutin akan kemana kita bertempurnya gitu ya. Itu untuk menjaga supaya nggak bocor gitu ya. Nah, satu-satunya perang yang disebutkan itu disebutkan mau kemana kita bertempur itu adalah perang Tabuk gitu ya. Karena mengumpulkannya itu harus dalam jumlah sangat banyak. Nah, bahkan ketika mau futuh Mekah, mau masuki kota Mekah, itu nggak ada sahabat yang tahu gitu ya bahwa kita mau kemana gitu ya. Padahal sahabatnya jumlahnya udah sangat banyak waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah. Nah, dimanfaatkan oleh salah seorang sahabat gitu ya, yang ada di perang, yang dulunya ikut perang Badar. Nah, soalnya dia punya keluarga di Mekah, tapi dia bukan orang Quraisy. Jadi dia sangat khawatir dengan kondisi keluarganya.
Nah, makanya dia bisa tahu bahwa Rasulullah mau kemana gitu ya, mau masuk ke Mekah. Lalu dia mengutus seorang wanita. Ini di hadis Bukhari ya, hadis Bukhari itu. Hadis ini sangat terkenal. Mengutus seorang wanita, terus wanita itu disuruh menunggang kuda untuk memberikan pesan ke kafir Quraisy gitu ya. Nah, dengan maksud adalah ya supaya kalau saya memberi sesuatu ke orang musyrik Quraisy, maka orang musyrik Quraisy akan menjaga keluarga saya gitu ya. Nah, terus wanita itu menyimpannya di ini, di gelung ini rambutnya gitu ya. Di rambutnya ada di riwayat lain disebutkan di pinggangnya. Nah, Rasulullah diberi wahyu oleh Allah gitu ya, bahwa ada yang membocorkan rahasia itu. Sehingga Rasulullah langsung mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Mikdad. Nah, ketiganya terus disuruh Rasulullah temuilah mereka di sebuah taman yang namanya Khak gitu ya. Nah, di situ akan kamu temui seorang yang akan menyampaikan itu ya, berita yang bocor itu. Nah, di situ dah ketemu dengan wanita itu. Nah, wanita itu utusannya siapa namanya? Saya lupa nama sahabat perang Badarnya itu. Lalu dia nggak mengaku awalnya. Nah, sampai Ali akhirnya mengancamnya gitu ya. Nah, mengancamnya itu sampai keras gitu ya. Kalau kamu nggak kasih itu surat itu, akan aku telanjangi kamu gitu ya. Nah, itu perempuan saat itu. Jadi gimana kondisi perang itu? Nah, menjadi nomor satu gitu ya. Pokoknya sampai akhirnya dia takut, akhirnya dikasih surat itu. Jadi Ali bilang Rasulullah nggak mungkin bohong gitu kan. Jadi kamu pasti bawa surat itu. Akhirnya surat itu dikasih ke Rasulullah. Nah, dipanggillah siapa nih yang itu, sampai ketahuan sahabat itu gitu ya. Nah, kenapa kau memberikan surat ini, membocorkan kondisi kita ke musuh kita gitu ya. Lalu sahabat itu menceritakan seperti tadi, jadi bahwa dia punya keluarga dan dia bukan orang Quraisy. Jadi dia takut dia apa-apakan keluarganya itu, sehingga dia memberi sesuatu ke musyrik Quraisy dengan harapan untuk dijaga keluarganya gitu ya, dilindungi keluarganya. Nah, sampai akhirnya Umar bilang, "Ya Rasulullah, biar aku penggal leher orang ini gitu ya, karena dia sudah munafik." Nah, Rasulullah bilang ke Umar, "Wahai Umar, tidakkah kamu tahu gitu ya, bahwa Allah telah berfirman terhadap orang-orang Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum," gitu ya. Nah, di situ sangat terkenal gitu ya. Berbuatlah sesukamu, kamu sudah diampuni. Bayangkan gitu ya. Jadi orang-orang Ahlul Badar yang 300 orang itu, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi berbuatlah sesukamu karena kamu sudah diampuni. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang lainnya itu termasuk di antara Ahlul Badar. Jadi mereka berkali-kali gitu ya dibilang di dalam berbagai kesempatan untuk masuk surga atau diampuni dosanya gitu ya. Nah, akhirnya sahabat itu nggak diapa-apakan karena dia termasuk salah seorang Ahlul Badar. Nah, begitulah mungkin semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari sahabat-sahabat Rasulullah seperti yang Rasulullah sabdakan tadi gitu ya. Ikutilah salah seorang dari sahabat-sahabatku, nah, karena kamu akan mendapat petunjuk gitu ya. Nah, dari sekian banyak sahabat itu, nah, kita bisa lihat amalan-amalan mereka yang luar biasa gitu ya, yang digambarkan oleh Rasulullah tadi enggak terbandingkan kalaupun kamu bisa membuat amalan sampai sebesar gunung Uhud. Allahu a'lam bishawab gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, luar biasa, sangat menarik ya tadi tentang 10 orang sahabat yang mendapat garansi mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdapat garansi letter dari bank aja udah senang ya. Apalagi ini dapat garansinya dari Rasulullah SAW untuk masuk surga. Di antaranya tadi yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang brilliant archer ya.
Saya tadi sebelum mengenai Pak Adi sambil ingat wajah kayaknya Robin Hood kalah nih sama Sa'ad bin Abu Waqqas gitu ya. Udah nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah tadi Pak Adi sudah membawa kita ke 1400 tahun yang lalu di zaman para sahabat ya, tentang orang-orang yang soleh. Karena ini baru jam 7 dan makan paginya gue belum siap. Saya akan melanjutkan membawa para jamaah mundur lagi ke belakang. Kalau tadi Pak Adi menjelaskan orang-orang yang soleh, maka sekarang saya akan menceritakan salah satu orang yang sebaliknya, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan saya bahas pada pagi ini, dia juga benar kata Pak Adi tadi, yang namanya nama orang Arab juga sama dengan orang Ozzy juga, sama yang namanya John itu udah di mana-mana kan. Yang namanya William juga di mana-mana, tergantung bin siapanya. Di zaman sahabat ada namanya Amr bin As yang sudah kita lihat di filmnya itu, beliau terakhirnya adalah sebagai gubernur Egypt ya, Amr bin As. Sekarang saya akan menceritakan seorang orang Arab juga, tapi ini bukan sahabat ya. Dan bahkan ini hidupnya jauh sebelum Rasulullah SAW, kakek moyangnya orang Arab. Namanya Amr bin Lahi al-Khaza'i, dari suku Khaza'ah. Siapa sih orang itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, awwalu man ghayyara dina Ibrahim Amr ibn Lahi Abu Khaza'ah. Kata Rasulullah SAW, orang yang pertama kali merubah-rubah agamanya Nabi Ibrahim itu adalah Amr bin Al-Lahi Abu Khaza'ah, kata Rasulullah SAW. Kita tahu kalau berbicara tentang orang Arab dan orang Israel, asal muasal nenek moyang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki 2 orang anak, yang satu dari istri yang Sarah, istri yang pertama. Siapa namanya? Yang pertama lahir anak yang dari Siti Hajar dulu ya, namanya Ismail. Sementara yang satu lagi namanya Ishak. Dua-duanya menjadi nabi juga. Dan dua-duanya ini menjadi awal mula kakek moyangnya Ismail bin Ibrahim itu menjadi kakek moyangnya orang Arab yang sekarang. Sementara Ishak bin Ibrahim menjadi kakek moyangnya orang Yahudi yang sekarang gitu. Jadi sebetulnya mereka itu kakeknya sama. Akinya sama, aki Ibrahim ya. Cuma beda anak saja. Ini si Amr bin Al-Lahi itu adalah berarti turunan mana nih? Nabi yang mana? Ismail atau Ibrahim? Ismail atau Ishak? Orang Arab ini. Berarti Ismail ya, orang Arabnya. Wa fi hadits Abdullah, dalam hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Rasulullah bersabda, wa huwa awwalu man hamala al-Arab ala ibadatil asnam. Dia itu Amr bin Lahi al-Khaza'i adalah orang yang pertama kali mengenalkan orang-orang Arab kepada peribadahan menyembah asnam. Apa itu asnam? Patung-patung berhala. Dia yang pertama kali sebagai pioneer. Itu zaman dulu Nabi Ibrahim itu kan agamanya Islam, Hanif. Makanya tadi kata Pak, dia ada orang-orang Hunafa, itu adalah orang-orang, ada 4 orang, diantaranya ada tadi Waraq bin Naufal dan Zabir bin apa tadi bapaknya Sa'id bin Zubair tadi ya. Zaid bin, jadi ada Waraqah, salah satunya adalah 4 orang tadi itu ya, Al-Hunafa. Diantaranya adalah Zubair bin yang menjadi bapaknya Abdullah bin Zubair tadi ya. Sa'id bin Zaid bin apa di sini? Su'aidi kalau nggak salah namanya. Nabi Ibrahim dulu jelas beliau adalah bapaknya agama yang Hanif, makanya Pak Ikro namanya, salah satu nama anaknya Hanif juga ya, luar biasa itu. Nabi Ismail juga begitu, meneruskan ajaran agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah yang sekarang kita bisa ada temukan di Makkah Al-Mukarramah. Meskipun dahulu ketika Nabi Ibrahim membangun bukan seperti itu bangunannya. Saya sudah membaca sejarah, ada Ka'bah itu sudah 3 kali mendapatkan renovasi ya, dilakukan renovasi, termasuk tingginya. Ketika zaman sekarang tinggi Ka'bah itu berapa meter itu? Ada yang pernah ngukur nggak, Pekro? Kalau tidak salah sekarang itu, kalau tidak salah saya pernah baca 36 hasta zero. Satu hasta itu 1 meter berapa hasta sih? 1 hasta berapa meter? 1 hasta itu kalau 1 meter berapa hasta kira-kira? 1 meter itu dapat 3? Ya 3 hasta mungkin sekitar gitu ya. Kalau tidak salah itu sekitar 38 yang sekarang 380 sekitar itu ya. Itu sudah 3 kali mendapatkan renovasi. Ketika zaman Nabi Ibrahim dibangun itu sekitar 90. 90 itu berarti berapa meter itu? 9 hasta. Pertama kali Nabi Ibrahim bangunnya. Hastanya Nabi Ibrahim juga, jangan hastanya kita. Ya, dan lebih tinggi kan? Yang namanya Maqam Ibrahim yang ada cungkupnya itu, apa artinya Maqam Ibrahim? Bukan makam kuburan. Maqam itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Berapa jauh itu? Berdirinya di situ, Ka'bahnya di sebelah sini. Berarti betapa besarnya tinggi besar Nabi Ibrahim itu ya. Termasuk Hijr Ismail juga, tempat Nabi Ismail ketika membantu ayahnya membangun Ka'bah. Ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim meninggal dan orang-orang Arab masih beribadah dengan agama yang Hanif tadi, yang dari Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ismail menikah dengan lokal girl lah di situ ya, di sekitar daerah situ yang dari Bani Jurhum namanya. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang ke situ juga mulai anak Nabi Ismail memiliki, di sini jelaskan ada 12 anak, dan itulah yang menjadi bapaknya nanti, bapak moyangnya orang-orang Arab yang zaman sekarang. Bani Jurhum sudah mulai, cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anaknya. Disitulah mulai berubahnya fungsi Ka'bah. Yang dulu Nabi Ibrahim bertawaf. Nabi Ibrahim, cara tawaf yang Nabi Ibrahim itu bukan dibuat-buat oleh Nabi Ibrahim, tapi ketika Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara beribadah di sekitar Ka'bah ini. Maka Allah mengutus malaikat untuk mencontohkan kepada Ibrahim bagaimana cara bertawaf. Jadi tawaf yang kita muter-muter itu dicontohkan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Jadi yang tawaf yang kita ikuti sekarang itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara cucu-cucunya Nabi Ismail itu ada yang bernama Amru bin Lahi ini. Yang namanya Sidanatul Ka'bah. Ka'bah itu sejak zaman dahulu Nabi Ibrahim itu ada DKM-nya, kayak DKM Westol lah. DKM itu juga tergantung suku siapa yang berkuasa di daerah sekitar itu. Jadi ketika Bani Jurhum yang berkuasa di sekitar Ka'bah, DKM-nya dalam bahasa Arab itu dengan Sidanatul Ka'bah, pemakmuran Ka'bah. Apa tugasnya? Tugasnya adalah terutama ketika musim haji. Jadi haji itu sudah zaman dahulu Nabi Ibrahim itu ya. Jadi ketika datang musim haji, tugasnya adalah suqyan wa it'am, memberi minum dan juga memberi makan. Sejaman dahulu itu. Maka kalau sekarang itu ada raja, siapa yang raja sekarang itu? Raja Arab yang sekarang? Fahad. Kan suka ada kita lihat truk-truk gitu ya. Ini raja membagi-bagikan makan. Itu memang itu tugas dari zaman Nabi Ibrahim itu, warisan itu yang amanah yang tidak boleh. Siapapun yang menguasai daerah ini, dia harus memberikan asisten support untuk para jamaah haji. Di antaranya memberi minum dan makan. Itu udah amanat Nabi Ibrahim. Ketika
Bani Jurhum biasa pergeseran politik yang dulunya berkuasa misalnya kayak di Indonesia, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, terus bergeser lagi sama. Ketika kaum Jurhum berkuasa beberapa puluh tahun kemudian digeser dengan suku yang lain yang namanya suku Khuza'ah ini. Di antara topnya itu yang Amr bin Lahi ini. Ketika lama Wuliyat Khuza'ah al-Bait, ketika kaum Khuza'ah itu menguasai DKM-nya Ka'bah, mereka menguasai di sekitar Ka'bah. Wasar amru milahim kanu qaum sufi wilayatihim, menguasai daerah ini. Ibnu Katsir menjelaskan mengapa si Amr bin Lahi ini sampai masuk dalam hadis ini. Wa dzalika li anna fi zamanihim kanu awwal ibadatil authan bil hijar. Jadi dialah salah satu pemimpin kaum Khuza'ah yang mengenalkan orang-orang Arab yang dulunya beragamanya Nabi Ibrahim, yang hanif, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mulai dikenalkan dengan authan wal bil hijar, mulai dikenalkan dengan berhala yang terbuat dari batu-batuan. Yang di film itu kita lihat, jadi ada berdiri di sini batu, ada patung-patung. Bisa babi roisihim, jadi pemimpinnya adalah Amr bin Lahi. Awwalu man da'ahum ila dzalik wa kana dzamalin jazilin. Siapa dia? Ternyata dia itu memang orang yang dzamalin jazilin jiddan. Ini ada dalam bahasa Arab itu ada jiddan itu artinya very very rich. Orang emang apa tuh namanya? Tajir ya. Kalau bahasa kita sekarang orang tajir emang. Ya kita juga tahu tadi ada Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya sekali di zaman Rasul sehingga beliau infakkan harta di jalan Allah Subhanahu. Ini juga sama. Orang kaya di mana-mana juga begitu. Kita tahu di zaman Qarun juga sama. Qarun sangat kaya sekali. Kenapa Qarun memusuhi Nabi Musa? Padahal itu adalah sepupunya. Kakeknya sama dengan Qarun, itu satu kakek dengan Nabi Musa. Tapi kenapa Qarun sangat memusuhi Nabi Musa? Karena sama. Qarun iri kepada Nabi Musa. Kenapa Musa itu orang miskin tapi kok banyak pengikutnya? Sebentar saya itu kaya. Masa saya kaya kalah sama Musa yang gak punya apa-apa? Qarun begitu. Bukan dia berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Musa. Yuqalu, ini dijelaskan bahwa si Amr bin Lahi ini innahu malaka ishrina alfi ba'ir. Dia memiliki 20.000 unta zaman itu. 20.000 unta ya. Satu unta sama dengan berapa? Zaman itu mungkin samalah dengan Lexusnya Picro gitu kan. Satu unta itu harganya misalnya 20.000. Wakasa, dan setiap musim haji, kalau ada musim haji datang itu, wakasa asyrata alafi rubama dhubiha ayyam al-hajjaj 10,000 badanah. Setiap datang musim haji dia itu disembeli untuk makan orang-orang yang haji itu sekitar 10.000 setengahnya, 10.000 unta. Jadi yang namanya tawaf sekitar itu sudah sejaman dahulu. Cuma kalau zaman Nabi Ibrahim menyembah Allah, kemudian berikutnya mulai menyimpang, di antaranya adalah yang Amru ini. Wa kasa asrati ala fi hilatin fi kulli sana. Jadi setiap tahun dia menyembelih sekitar 10.000 unta untuk memberi makan, untuk menyuguhi tamu-tamu Allah yang zaman Nabi Ibrahim yang datang ke Makkah, ke sekitar Ka'bah. Yut'imul Arab wa yahisu lahum al-hasis bisamin. Jadi diberi makan dengan daging onta, wa kadzalik bisaman wal asal, diberi madu ya. Top-topnya makan di sana kan ada madunya dengan itu, kalau sekarang mungkin desertnya lah gitu ya, pokoknya yang dengan sereal kalau sekarang ya. Sekarang dengan madu dengan sereal itu terus setiap itunya ya. Sekarang mungkin itu sunahnya dari dulu ya. Begitulah yang namanya zaman dahulu. Kalau orang kaya ya pasti sering berkuasa dan berpengaruh. Di sini dikatakan waqalu wa kana qauluhu wa fi'luhu fihim kasyaril mutaba. Pokoknya apapun yang dikatakan oleh Amr bin Lahi ini diikuti yang namanya orang kaya. Kalau nggak mau menurut gua nggak dapat tunjangan kan? Wah gimana? Li syarafihi fihim wa mahalati indahum wa akarimi alaihim. Udah pokoknya semua orang zaman itu pasti mengikuti Amr bin Lahi ini. Qala Ibnu Hisham, ini jelaskan
An Amr bin Lahai kharaja min Makkah. Suatu saat, ini awal mulanya bagaimana ceritanya si Amr bin Lahai ini bisa membawa patung-patung berhala ke daerah di sekitar Mekah ini, sekitar Ka'bah ini. Kharaja min Makkah ila Syam fi ba'd umurihi. Biasa bisnismen zaman dahulu ya. Dia pergi ke Syam. Dari mana sekarang itu? Syria dan sekitarnya ya. Bisnis biasa dagang. Falamma qadima ma'ad min ardi Baqa, ketika nyampe ke daerah Syria, ra'ahum ya'buduna asnam. Dia mendapatkan orang-orang Syria itu kok menyembah patung-patung dari berhala gitu. Wah, ini apaan ya kok orang-orang, kita lihat di film itu gini-gini gitu ya. Mungkin itu juga termasuk bagaimana sholat kita, sholat dengan mengangkat tangan itu termasuk, karena zaman dulu juga orang-orang gini-gini kan di depan ini. Makanya kalau lihat ke toko Cina sekarang, sampai sekarang juga masih ada kan toko Cina kan gini-gini itu ya. Sampai sekarang gitu ya. Itu sih katanya manggilin uang gitu, pelanggan suruh ke sini gitu. Kemudian si Amru ini seorang Arab, orang baru kan, bertanya, "Ma hadhil asnam allati arakum ta'budun?" Ini apaan sih yang kamu sembah-sembah ini? Apaan sih ini batu-batu gini? Kata orang-orang Syam, zaman dulu juga belum ada, mereka juga belum muslim. Hadhi asnamun na'buduha. Ini patung-patung tuan-tuan yang kami sembah. Fanas tamtiruha fatamturuna. Kalau kita minta hujan ke patung ini, hujan turun. Jadi kalau kami minta hujan, ya patung misalkan ya, tolonglah berikan hujan kepada kami karena sekarang udah kemarau, hujan biasanya. Wanastangsuruha fatangsuruna. Pokoknya kalau kami minta tolong ke patung ini, apapun yang kita mau, ketika sakit kita meminta tolong patung ini, sembuh biasanya. Ketika misalnya lagi lapar, minta tolong ke patung ini, langsung kenyang biasanya misalnya ya. Kalau patung terbuat dari roti, yang itu kan yang dulu jalan sahabat begitu. Buat patung dari roti. Begitu disembah, sudah gitu lapar, ya patung, berilah aku sedang lapar, tolong aku. Kata patung dia diambil dimakan, patungnya kenyang sekarang gitu kan. Jadi itu langsung katanya cash and carry. Faqalahum. Kemudian si Amr ini berkata kepada mereka, "Alla tu'tuni min hasanaman?" Boleh enggak aku minta satu katanya. Buat apa? Usiru bihi ila ardil arab faya'budunahu. Aku mau bawa pulang ke kampung. Kemana? Ke negara Arab. Untuk apa? Faya'budunahu, biar mereka kaumku sama seperti kamu menyembah ini. Fa'atauhu sanaman yuqalu. Kemudian dia diberi satu, Amr ini, oleh orang Syam ini, dan berkata kepada Amr, "Ini buat kamu, ini namanya Hubal." Makanya sekarang ada patung namanya Hubal itu. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Lata itu pantung star, jadi Tuhan bintang. Tapi kalau Uzza itu Qamar, Tuhan bulan. Jadi ke Hubal ini namanya Hubal. Faqudima bihi Makkah fanasalahu awamran nas bi ibadati wa ta'dhimihi. Dibawalah ke Mekah, dipasang tuh di sekitar Ka'bah. Wa amara nas bi ibadatihi wa ta'dhimihi. Kemudian nama juga top leader, sembahlah patung ini, muliakan patung ini, karena di sana di kampungnya di Syam, kata orang-orang ini bisa mengabulkan berbagai permintaan. Kalau kita mau minta hujan, mintalah kepada dia. Kalau lagi sakit, datanglah kepada dia. Ini awal mulanya pertama kali orang yang pionirnya membawa Hubal ke dunia Arab, terutama ke daerah Mekah sekitar Ka'bah. Ibnu Ishaq menjelaskan, kanat Kinanah wa Quraisy, ini suku Kinanah dan Quraisy juga, idza halu qalu, jadi mereka itu kalau berputar sekitar Ka'bah mau tahu, mereka sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi di ujungnya illa syarikan huwalak tamliku huwa malak. Tapi ngomongnya kalau labbaik Allahumma labbaik yang sekarang kita itu kan kepada Allah,